Kita mau bicara tentang Lamongan. Menurut Mas Priyo, sejarah Lamongan tak bener. Ya udah kepemimpinan kita. Yang Anda tahu. Belum sudah tanya kepemimpinannya, wilayahnya aja belum jelas. Lamongan hari ini apa Lamongan di masa lalu? Kalau ngomong sejarahnya, Mulai masa lalu. ya masa lalu kan mau tidak mau kita harus melihat aspek sejarah kewilayahan ya di Lamongan itu. Jadi Kabupaten Lamongan hari ini kan Kabupaten Lamongan yang secara kewilayahan baru terbentuk pada awal 1900-an itu. Kalau sebelum itu kan wilayah saya bukan wilayah Lamongan. Kalau kita merunut pada kesepakatan hari jadi ya. Menurut pada kesepakatan hari jadi yang tandai pada tahun 1569 itu ya, itu kan Lamongan yang wilayahnya tidak seluas Lamongan hari ini. Ya dulu ada 2 kabupaten lah, ada 2 kabupaten, satu Kabupaten Budayu, satu Kabupaten Lamongan. 2 kabupaten ini menjadi wilayah administratif baru itu baru di awal tahun 1900-an itu, di kisaran tahun 1910 lah. Jadi 2 Afdeling ini antara Afdeling Budayu dengan Afdeling Lamongan digabung. 70% daripada wilayah Afdeling Budayu masuk menjadi bagian dari Kabupaten Lamongan. Di masa akhir kolonial itu malah jelang kemerdekaan, 30 tahun sebelum kemerdekaan, 1900-an awal itu kan masa penggabungan malah dari 2 kabupaten itu. Lamongan itu memang dimulai dari Mbah Ronggo Abu Amin. Ketika Sultan Trenggono membawa pasukan untuk wilayah timur kan tidak tunduk sama Sultan Trenggono di akhir-akhirnya. Bawa ke pasukan timur sama diganggu ex Majapahit yang ada di Sengguru. Sengguru itu ke Panjen sana, Malang, itu kan masih sering diganggu. Akhirnya Sultan Trenggono ekspedisi ke timur. Nah selesai perang di Lamongan, maka Ronggo Abu Amin dimandatkan untuk menata Lamongan. Tapi pangkatnya masih Rangga. 1543 itu. Nah ketika Ronggo Abu Amin meninggal, Demak sudah selesai, kekuasaan sudah dipajang, sini sudah tidak ikut oleh Giri, sini tidak dimasukkan ke Pajang, tapi oleh Giri, Ronggo Abu Amin itu diganti oleh Hadi. Itu. Dan tetap Rangga pangkatnya. Nah begitu si Pajang berdiri 1568, 1 tahun berikutnya 1669, Ronggo Hadi dikukuhkan menjadi adipati. Pangkatnya dinaikkan menjadi Tumenggung. Namanya Tumenggung Surojoyo. Gini, dulu itu ibu kota Kabupaten Surabaya itu kan di Gresik. Nah, karena pemekaran wilayah, Surabaya menjadi kota administratif, menjadi kota madya kalau sekarang, maka Gresik menjadi kabupaten sendiri. Ya memang benar Mas Priyo tadi, itu hanya sekitar 19-an gitu, tahun 1900, malah kalau nggak salah 37 kalau nggak salah Kabupaten Gresik itu. Munculnya itu. Gresik itu paling baru. Nah, itu lalu Kasepuhan Sedayu dimatikan. Sebagian wilayah ikut Gresik, sebagian terbanyak mana wilayahnya ikut Lamongan. Yang Lamongan itu ya mulai deket Turi ke selatan. Terus ini yang
saya ini di bawah siapa? Di Basayu sendiri yang masuk ke Lamongan. Mulai Kecamatan Gelaga, Karangbinangun, Kali Tengah, Karanggeneng, Maduran. Sekarang dulu kan jadi satu ya, sekarang Babat, sebagian Pucuk, sebagian Sukodadi, ada sedikit yang wilayah sini. Sampai Brondong, sana Paciran. Itu milik Sedayu. Kasepuhan Sedayu. Karena sebenarnya Sedayu dengan Lamongan itu sama-sama punya riwayat yang sama-sama tuanya. Sama-sama tuanya. Cuman ada masa di mana Lamongan ini mengalami semacam stagnasi, ya kan. Jadi saya ambil contoh kasus. Ketika pengukuhan yang namanya Joko Tengger, ya kan, menjadi raja di Giri, ya kan. Jadi Sultan Hatiwijaya ini kan sudah mendeklarasikan diri sebagai raja di Pajang, sebagai penerus Demak. Tapi wilayah timur, ya kan, wilayah timur, secara umum Jawa Timur, yang di bawah koalisi Surabaya itu menolak eksistensi Pajang sebagai penerus Majapahit. Nah, karena ini memunculkan konflik yang berpotensi terjadi perpecahan kerajaan Islam di Jawa, pada akhirnya Sunan Giri, ya kan, Sunan Dalem pada saat itu mengambil inisiatif untuk memediasi antara Sultan Pajang, Joko Tengger, Hatiwijaya itu dengan perwakilan daripada koalisi para adipati dan bupati di wilayah timur di bawah Patih Jaya Lengkara atau Raja Jaya Lengkara, bapaknya Pangeran Peke. Nah, itu terjadi pada 1568. Jadi tahun sebelum pengangkatan Ronggohadi. Lamongan menjadi kadipaten oleh Giri setelah pengukuhan setelah soannya Hadiwijaya ke Giri, itu juga bagian dari pergulatan politik dan itu kerajaan belum ada ini. Bupati Lamongan. Belum ada Bupati Lamongan. Betul. Karena yang hadir justru Bupati Gresik. Sedayu. Jadi yang hadir di dalam pembaptisan atau di dalam pengukuhannya Joko Tengger itu justru Bupati Sedayu, Bupati Pati, kemudian Adipati Surabaya dan sebagainya. Nah kan Lamongan masih Keranggan. Bukan persoalan bahwa Lamongan Keranggan. Lamongan wilayahnya sudah seperti ini kan. Hanya dia dijabat memang seorang raja. Gitu. Belum bupati. Belum Tumenggung memang. Ya. Gitu. Karena kalau Tumenggung itu kan dia sudah punya pasukan juga tapi wilayahnya sudah. Nah, sebenarnya pada masa itu di situ adalah masa tenggelamnya Lamongan. Di awal sebelum munculnya Ronggohadi itu ada masa tenggelam bagi Lamongan. Dia punya wilayah, tapi eksistensi kewilayahan ini tidak didukung dengan kepemimpinan. Nah, itu terjadi, ya kan, antara masa penaklukan Lamongan oleh Demak hingga penetapan Ronggohadi itu. Sehingga posisi Ronggohadi ini, kenapa dia berbeda, kok tidak ditetapkan oleh Sultan Pajang seharusnya, karena wilayah ini sudah mengakui eksistensi Pajang, sudah mengakui eksistensi Joko Tengger, karena dia masih gandol dengan Giri itu tadi. Kekuasaan Pajang di wilayah timur sangat bergantung dengan Kasunanan Giri untuk menentukan siapa pejabat yang bisa direstui oleh Giri. Nah, Lamongan sama Sedayu ini sama-sama punya eksistensi yang panjang semenjak masa Majapahit. Dan memang kita dua wilayah yang berbeda. Makanya istilah Lamongan Lor dan Lamongan Kidul itu bukan hanya ngomong geografis gitu loh. Tapi ini ada aspek historis. Oke, ini Cak Agus. Kita menjadi masuk pada kenapa ada mitos. Yang dari bupati ke kota Sedayu. Apa itu mitos? Ya karena mitos itu kan diambil dari yang sudah terjadi. Mitos itu kan bikinan kan. Itu. Bikinan yang ketepatan berdasarkan kewilayahan. Mitos kan macam-macam kan, Mas? Jadi kan deket ngalor kayak jadi bupati. Ya kan mitos itu enggak, mitos dulu itu kan macam-macam.
Mitos kadang-kadang anak, oh biar anak petinggi kabeh, nyalon petinggi jadi belum tentu. Kan juga begitu. Nah ini ketepatan dalam konteks pemilihan bupati 3 kali, atau 3 kali, 4 kali dengan Pak Bias yang hari ini, itu kan ketepatan yang menang kan orang-orang yang dari wilayah Kasepuhan Sedayu. Pak Padeli kan mulai dari Pak Masbo. Ada nggak bantahan mitos itu misalnya pernah ke selatan? Ya harus dicoba. Kan mitos itu sekarang mitos itu kan bisa digugurkan dengan banyak cara. Wong mitos itu, mitos bisa kalah dengan mitos wilayah, bisa kalah dengan mitos hari. Ya bisa dicoba. Nanti juga begitu. Hari apa pemilihan itu hari Rabu. Oh sing omahe kulone pendopo karo wetane pendopo menang kulone pendopo tak kidule pendopo kan bisa dicoba. Masa Balaam itu tidak bisa dijadikan mematahkan mitos bahwa dia orang Cancing? Loh, Mbak Lamong orang derajat, bukan orang Cancing. Saya termasuk yang punya versi lain bahwa Hadi itu cucunya Sunan Derajat. Yang angkat Hadi itu kan Sunan Prapen, Giri 4. Yang melantik Hadi Wijaya tadi itu, saya sebenarnya tidak setuju kalau melantik, tapi memang pengukuhannya itu menyaksikan pengukuhan itu. Karena Sultan Hadiwijaya itu masih sangat kuat dilantik oleh dikukuhkan oleh Sunan Kalijogo. Nah, memberikan pengertian agar disahkan oleh Giri itu memang beliau sebagai raja itu menurunkan derajatnya, aku siap dilantik oleh Giri. Itu. Nanti itu Giri, bukan Sunan Giri loh. Itu Prapen, ya. Itu Prapen itu. Nah, Hadi itu pamannya. Karena Prapen kan cicitnya Giri. Hadi kan cucunya Derajat. Paman. Itu. Tapi usianya mirip. Itu. Jadi bukan dari sana. Hadi bukan orang Cancing. Ya memang ada tulisan begitu, tapi Hadi bukan orang Cancing. Jadi tadi memang banyak penguasa Lamongan itu dari kawasan baik Sedayu Lawas yang tadi Mas Priyo bilang itu juga kadipaten. Sedayu Lawas itu hebat tuh Mas. Banyak bupati-bupati itu keturunan dari keraton Sedayu Lawas. Yang Surabaya, yang Pasuruan, banyak. Yang kita ini punya tradisi hebat di Sendang Dhuwur itu. Setiap tahun penyerahan Pataka itu ke Kabupaten Batang itu mulainya dari Sendang Dhuwur. Sebenarnya gini lagi, seperti yang saya sampaikan, dua wilayah ini sebenarnya bukan wilayah yang istilahnya pada saat Mbah Lamong itu baru muncul, tidak. Eksistensi Sedayu itu sudah muncul sejak minimal ya dari data faktual, data tertulis yang kita temukan. Misal ya, kita kalau ngomong Sedayu Lawas itu kan zaman Majapahit dia sudah eksis sebagai sebuah wilayah. Saya berkabupaten. Ya dulu itu kan desa-desa yang besar dengan posisi khusus. Itu kan kemudian berkembang sampai menjadi pusat kewilayahan. Bahkan Lamongan sendiri jauh sebelum Majapahit juga sudah eksis. Bahkan sudah menempati sebagai sebuah wilayah administratif karena dijabat oleh seorang juru samya yang Lamongan kalau kita mengacu kepada Prasasti Sanga. Artinya kedua wilayah ini memang punya akar historis yang berbeda. Tapi berarti selatan tetap tidak bisa nanti jadi pemimpin di Lampung. Yang bilang bisa. Bisa. Yang bisa membangkitkan. Loh, tadi kan saya bilang. Makanya kan kita harus membaca historisnya dulu. Kapan tumbuh, kapan tenggelam. Gitu. Betul, bisa. Terus apa yang bisa membangkitkan wilayah selatan percaya diri bahwa dia bisa memimpin? Duh, selatan memang pernah memimpin juga. Waktu bupati yang tidak semua bupati-bupati itu dari utara semua, enggak semua. Itu.
Si Afandi itu, Ali Afandi itu orang Turi wilayah selatan. Katanya dekat ke utara masih selatan. Deket Turi kan wilayah selatan. Ali Afandi Keben yang lalu Lamongan jadi tata kotanya sekarang jasanya Ali Afandi. Nah, itu kan masa-masa di mana penunjukan ya. Nah, kalau kita gitu. mengacu Pak Ali Afandi sendiri di Keben juga punya jejak historis yang cukup kuat, ada Keben juga. Gitu. Walaupun masanya kita belum tahu ya. Tapi pemimpin-pemimpin itu bisa lahir dari wilayah-wilayah yang memang kadang secara eksistensi sejak masa kuno itu memang sudah muncul. Bisa Lamongan sendiri, dari kota Lamongan sendiri sangat mungkin. Memang kita secara historis ya, kalau mengacu kepada masa pasca Ronggoadi ini memang tidak punya keturunan. Kita belum tahu dari data sejarah yang ada gitu loh. Cuman ya istri Pangeran Peke itu konon adalah anak daripada Tumenggung Lamongan. Nah, Pangeran Peke dengan Mbah Lamong ini nggak jauh, sudah sekian tahun gitu aja. Sudah masanya Mbah Lamong sekian tahun itu Pangeran Peke, eksistensi Pangeran Peke. Apa mungkin yang namanya istrinya Pangeran Peke ini anaknya daripada Mbah Lamong atau Baronggoadi itu? Ini yang belum ada riset. Putunya Mbah Lamong banyak. Nah, putu dari mana? Kemudian pertanyaan setelah Mbah Lamong, ini keturunan Mbah Lamong nggak ada yang menjabat di Lamongan. Karena istrinya Pangeran Peke kemudian diboyong ke Mataram bersama Pangeran Pekenya. Karena kemudian Pangeran Peke kawin dengan adiknya Sultan Agung, dengan keluarganya Sultan Agung. Jadi setelah itu memang Lamongan itu dikuasai oleh orang-orang Cijanju. Sampai kepada yang namanya Bupati Panji Surengrono, itu cucunya daripada Ki Ageng Brondong. Yang notabene adalah penguasa Sidayu di awal di tahun 1500-an. Jadi saya nambahkan mitos ya Mas ya. Kalau dulu mitos itu kan mitos keturunan. Oh ini keturunan raja siap jadi raja karena ada darah birunya. Ini keturunan kepala desa jadi. Masa demokrasi begini kan mitos itu membangun dirinya sendiri. Itu. Jadi mitos yang berdasarkan hari, mitos yang berdasarkan hitung-hitungan lahir, mitos yang berdasarkan kewilayahan, itu hari ini banyak dibantah dengan mitos ilmu pengetahuan. Itu. Banyak dibantah dengan misalnya mitos strategi pemenangan. Ini kan tidak statis mitos itu. Ya saya pikir gitu. Yang bisa menggeser hal yang seperti itu diantaranya juga masalah komposisi calon itu tadi. Karena begini, bagaimana mitos itu juga punya riwayat. Tidak mungkin lahir sebuah mitos tanpa ada sebuah riwayat. Misalkan orang Lamongan sangat percaya bahwa yang namanya Kediri itu pernah menyerang Lamongan. Walaupun kemudian di masanya sebelum Mbah Lamong ya, pada saat penyerangan Sengguru tahun 1535, itu pun dianggap serangan dari Kediri sama orang-orang Lamongan. Ya. Padahal tidak Kediri, dari Malang. Ya. Kenapa kemudian ini mitos bahwa orang Kediri dengan Lamongan tidak boleh kawin juga ini muncul? Itu punya akar historis yang sangat panjang. Nah, ini kemudian membentuk kultur di masyarakat. Karena bagaimanapun orang yang diserang, ya saya tanya orang Kediri itu nggak ada yang merasa menyerang Lamongan. Nah, yang menyerang memang pasukannya kok, bukan orang Kedirinya kok. Sementara di sini medannya di lapangan. Masyarakat semua tahu bahwa yang namanya ada pasukan Kediri menyerang ke Lamongan. Nah, ini membekas di dalam ingatan masyarakat dan dituturkan secara terus-menerus, secara kontinu. Karena mitos ini hampir di seluruh pelosok Lamongan, terutama di wilayah selatan. Sebenarnya peristiwa ini justru terjadi pada masa anaknya Erlangga,
ketika kerajaan Panjalu Menyerang berdiri, Jenggala. menyerang ke Jenggala. Betapa jauhnya. Tapi ini kemudian diceritakan secara terus-menerus sampai narasinya menjadi Panjilara sendiri. Nah, artinya mitos juga tidak bisa kita kesampingkan sebagai sesuatu yang tidak memiliki akar historis, kemudian tidak memiliki pengaruh psikologis. Orang Sunda, ya kan, kalau dengar yang namanya Patih Gajah Mada, mereka menolak. Kenapa bisa tercipta sampai sedemikian rupa? Nah ini. Pada sisi psikologis inilah yang kemudian, ya kan, itu akan mempengaruhi orientasi pemilih ya. Ya, Kita tapi gini. mengesampingkan itu. Tapi maksud saya, mitos sendiri itu memberi ruang kita untuk skeptis, memberi ruang kita untuk mempertanyakan, bener ndak ini, gitu loh. Nah, berarti Jadi mitos kan, sendiri itu begitu. Itu kebenaran. Betul, ya. Jadi mitos sendiri itu membawa pertanyaan